Kalian tahu apa itu kombinatorik? Pada dasarnya, kombinatorik digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menyebutkan semua kemungkinan susunannya. Informasi lebih lanjutnya, simak terus video ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar dari penjajahan. Nah, sebelum itu, apa sih prinsip dasar dari penjajahan itu? Nah, prinsip dasar dari penjajahan yaitu metode dalam matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ada dua prinsip dasar penjajahan, yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan yang kedua itu adalah prinsip perkalian. Nah, prinsip penjumlahan itu sendiri yaitu prinsip yang digunakan ketika kita memiliki beberapa pilihan yang saling eksklusif atau tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, jika ada K1 atau cara untuk melakukan peristiwa pertama dan K2 yaitu cara untuk melakukan peristiwa yang kedua, maka kita tinggal menjumlahkan total dari kemungkinan peristiwa yang terjadi, yaitu dirumuskan dengan K sama dengan K1 plus K2. Yang kedua adalah prinsip dari perkalian. Nah, prinsip dari perkalian itu sendiri digunakan ketika kita memiliki beberapa peristiwa yang dapat terjadi secara bersamaan. Jika ada N1 atau cara untuk melakukan peristiwa pertama, N2 yaitu cara untuk melakukan peristiwa kedua, dan seterusnya hingga NK atau jumlah dari peristiwa tersebut. Maka jumlah total cara untuk melakukan semua peristiwa tersebut dapat dirumuskan dengan K sama dengan N1 dikali N2 sampai dengan NK. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal yang pertama, yaitu dari prinsip penjumlahan. Nah, yang pertama adalah jika seseorang ingin membeli sepeda motor dan ada 5 jenis Honda dan 3 jenis Yamaha, maka banyak pilihan sepeda motor yang tersedia adalah kita gunakan rumus dari prinsip penjumlahan, yaitu K sama dengan K1 plus K2. Nah, kita masukkan kemungkinan 1 dan kemungkinan 2-nya. Kemungkinan 1 itu ada 5 jenis Honda plus kemungkinan 2-nya itu 3 jenis Yamaha. Berarti 5 plus 3 sama dengan 8. Maka banyak pilihan sepeda motor yang tersedia adalah 8 pilihan. Lalu lanjut ke soal kedua, yaitu dari prinsip perkalian. Nah, soalnya adalah Andri memiliki 4 celana panjang, 5 kemeja, dan 4 pasang sepatu. Banyak cara berpakaian yang bisa dicoba Andri adalah kita gunakan prinsip dari perkalian, yaitu K sama dengan N1 kali N2 dikali, karena ada 3 jadi sampai N3. Nah, kita tinggal memasukkan di dalam rumus ini. Nah, N yang pertama itu apa? 4 celana panjang dikali dengan 5 kemeja, lalu terakhir dikali dengan 4 pasang sepatu. 4 dikali 5 sama dengan 20, 20 dikali 4 sama dengan 80. Berarti banyak cara berpakaian yang dapat dicoba Andri adalah 80 cara. Setelah membahas prinsip dasar penjajahan, sekarang kita akan melanjutkan dengan topik permutasi. Permutasi merupakan konsep yang sangat penting dalam kombinatorika. Mari kita bahas secara dalam bersama-sama. Permutasi sendiri adalah penyusunan elemen dari suatu kelompok di mana urutan elemen tersebut diperhatikan. Artinya, susunan A dan B berbeda dengan B dan A. Ini karena dalam permutasi urutan elemen
sangat diperhitungkan. Rumus permutasi sendiri yaitu permutasi dari n elemen yang diambil R atau permutasi n objek yang diambil R objek sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial, di mana n adalah jumlah total elemen atau total objek dan R adalah jumlah elemen yang dipilih atau jumlah objek yang dipilih. Agar kita lebih paham, mari kita mengerjakan contoh soal yang pertama. Di sini, ada 4 dokter yang dijadwalkan di 4 ruangan. Berapa banyak cara penjadwalan yang dapat dilakukan? Penyelesaiannya menggunakan rumus yang di atas ini, yaitu permutasi dari 4 elemen yang diambil dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial. Karena 4 dikurangi 4 sama dengan 0 faktorial, maka 0 faktorial tidak perlu ditulis. Sehingga untuk langkah ini menghasilkan 4 faktorial saja, sama dengan 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga hasilnya yaitu 24. Jadi cara penjadwalan yang dapat dilakukan yaitu ada sebanyak 24. Contoh soal berikutnya yaitu sebuah klinik memiliki 6 dokter spesialis yang akan dijadwalkan bekerja dalam 3 shift, yaitu pagi, siang, malam. Setiap shift hanya dapat diisi oleh 1 dokter dan dokter yang sama tidak bisa mengisi lebih dari 1 shift dalam sehari. Berapa banyak cara klinik dapat menjadwalkan dokter untuk ketiga shift tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama, permutasi dari 6 elemen yang diambil 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. 6 dikurangi 3 ini menghasilkan 3 faktorial. Dan 6 faktorial ini yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Nah, 3 faktorial ini karena sama dengan yang 3 faktorial di bawah ini maka dicoret, jadi tidak perlu diteruskan. Jadi untuk langkah ini hanya menghasilkan 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 1, sehingga hasilnya itu 120. Jadi ada 120 cara untuk menjadwalkan dokter ke dalam 3 shift tersebut. Demikian penjelasan tentang permutasi di mana kita belajar cara menghitung banyaknya kemungkinan pengaturan dengan memperhatikan urutan. Konsep ini sangatlah berguna dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Setelah mendengar beberapa materi yang menarik dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang prinsip dasar pencacahan dan juga permutasi, saatnya kita belajar tentang kombinasi yang juga merupakan materi dari kombinatori. Di sini kombinasi itu merupakan pengaturan dari himpunan baik sebagian maupun keseluruhan. Namun dalam kombinasi kita tidak perlu memperhatikan urutan dalam pengaturan himpunannya. Semisal terdapat urutan A dan B dan juga B dan A, kita nggak usah pusing bagaimana mana yang dulu, karena dalam kombinasi itu semuanya sama atau urutannya dianggap sama. Sekarang kita akan membahas tentang rumus dan contoh soal untuk lebih memahami tentang kombinasi itu sendiri. Di sini, di atas ini sudah terdapat rumus dari kombinasi. Namun, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu elemen-elemen yang ada dalam rumus kombinasi tersebut. Di sini terdapat huruf C yang artinya yang melambangkan notasi dari kombinasi itu sendiri. Kemudian di situ juga ada huruf N yang melambangkan banyaknya objek secara keseluruhan, dan juga R yang melambangkan banyaknya objek yang akan kita amati atau harus kita pilih nantinya. Kemudian kita akan membahas rumus dari kombinasi. Rumus kombinasi sedikit berbeda ya teman-teman dari rumus dari permutasi. Di sini rumus dari kombinasi yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikalikan dalam kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas soal yang ada di samping. Contoh soal pertama, petugas kesehatan harus memilih 3 jenis vaksin dari 5 jenis yang tersedia. Jadi di sini
Jumlah keseluruhan objek adalah 5. Berarti di sini kita ketahui N-nya sama dengan 5. N sama dengan 5. Sedangkan objek yang harus kita pilih itu adalah R. R-nya yaitu 3. Kemudian bagaimana caranya untuk menghitung? Cara menghitungnya yaitu dengan memasukkannya ke dalam rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini kita ketahui N-nya adalah 5 dan juga R-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumus 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 5 dikurangi 3 faktorial. Berarti di sini 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 dikurangi 3 sama dengan 2 faktorial, dikalikan 2 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Yang sama kita coret, 3 kita coret, 4 dan 2 kita coret menghasilkan 2, sehingga hasil akhirnya adalah 10. 10 dan ini 10. Sama ya teman-teman, apakah kalian paham? Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal lagi agar menambah pengetahuan kita. Soal selanjutnya ialah dalam sebuah kampanye imunisasi tersedia 10 lokasi yang harus dipilih untuk dijadikan pos pelayanan. Namun, anggaran hanya cukup untuk membuka 4 pos pelayanan saja. Sehingga di sini banyaknya objek yang harus kita pilih yaitu 4. Sehingga R-nya adalah 4. R sama dengan 4. Dan juga objek secara keseluruhan adalah 10. Sehingga kita ketahui bahwa jumlah keseluruhan 10N sama dengan 10. Kita juga seperti soal sebelumnya, kita akan memasukkannya ke rumus. N-nya adalah 10, R-nya 4. Sehingga 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dalam kurung 10 dikurangi 4 faktorial. Yaitu 10 faktorial dibagi 4 faktorial. 10 dikurangi 4 adalah 6. Berarti dikalikan 6 faktorial. Sama dengan 10 kalikan 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 dibagi 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dan kalikan 6. Angka yang sama kita coret terlebih dahulu. 9 bagi 3 sama dengan 3. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 dikalikan 3 dikalikan 7 yang memiliki hasil 210. Sama ya. Dari sini kita telah mempelajari materi dari kombinasi. Permutasi dan kombinasi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, permutasi menghitung jumlah suatu cara dengan urutan tertentu. Artinya, urutan angka yang dihitung sangat penting dalam permutasi. Sedangkan, kombinasi menghitung suatu cara tidak berdasar pada urutannya. Artinya, dalam kombinasi, urutan angka tidak dianggap penting. Perbedaan yang kedua yakni, dalam permutasi menghasilkan jumlah kemungkinan yang lebih banyak, karena setiap perbedaan pengaturan berbeda dihitung. Sedangkan, dalam kombinasi menghasilkan jumlah kemungkinan yang lebih sedikit, karena hanya pemilihan tanpa urutan yang dihitung. Sekarang kalian bisa memahami keseluruhan materi kombinatorik ini ya.
Demikianlah pembahasan kita tentang materi kombinatorik. Sekian, terima kasih.